Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa di video sore hari ini saya akan menganalisa lagi untuk pergerakan indeks, dan juga seperti biasanya di hari Senin saya akan menganalisa saham-saham telco. Yang pertama Excel, kedua ISAT, ketiga Telkom, keempat Pren, dan kelima Tawar. Kita langsung saja ke indeks. Indeks pada penutupan hari ini ditutup naik 0,44% ke level harga 5.126. Transaksi ada di 8 triliun, ya normalnya aja ya masih. Asing net sell di 357 miliar hari ini. Kita langsung saja ke technical index. Indeks masih mempertahankan dynamic support atau support yang ditarik garis di 5.100, dan hari ini indeks naik dengan membentuk hammer. Apakah pertanda bagus dengan volume yang meningkat dari 2 hari sebelumnya? Ya, masih ada potensi bagus ya. IHSG mengarah ke atas, minimal menguji dynamic resisten di 5.180, ada EMA 200 ya, selama tidak breakdown dari 5.100. Kalau dia breakdown dari 5.100, IHSG seperti analisa saya sebelumnya ya ke arah 5.000 ya. Harusnya ini bisa menjadi bottom IHSG di 2,5 bulan sampai akhir tahun ya. Semoga seperti itu analisa IHSG, dan di akhir tahun IHSG mampu rebound dan naik minimal menguji 5.400. Semoga bisa ya. Atau ya minimal tutup di akhir tahun dia tutup di 5.200 ini ya. Di atas sini ya cukup aman untuk mengarah ke atas, dan range sideways-nya ya mulai lagi di atas ya. Di 5.200 sampai 5.400. Semoga seperti itu. Untuk IHSG, indikator MACD juga masih bagus. Golden cross garis biru juga di atas 0, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Ya masih ada berpotensi IHSG ke atas. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Excel. Excel pada hari ini ditutup di level harga 2.130 sama harga penutupan pada hari Jumat. Kita lihat. Excel masih akan menguji dynamic support EMA 20 di 2100. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya ke 1190. Untuk besok ya akan menguji lagi 2100, dan Excel ini akan bagus kalau sudah di atas 2230 ya, dan akan bermain di range harga 2230 sampai 2500, dan di pertengahan range sideways-nya ada dynamic resisten EMA 150 dan EMA 260 di 2400 dan di 2300. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau dan takut ketinggalan kereta ya bisa aja, teman. Arahnya masih ke bawah ya. Excel ini arahnya masih ke bawah selama belum tutup di atas 2230. Kalau Bapak Ibu mau beli di harga penutupan hari ini, cut loss saja di 1940 sampai 1950 itu dengan kondisi di 8,5% kerugian, dan take profitnya ya dekat aja nih di 2230 nih di 4%, jadi hampir besar loss daripada profitnya ya. Dengan resiko kalau Bapak Ibu beli di harga penutupan hari Jumat ya nggak ketinggalan kereta kalau ternyata Excel rebound ya di daerah saat dia tidak turun sampai ke area bottomnya di 1950, misalnya dia turun cuman di 2050, ya Bapak Ibu mampu ikut naik. Yang jaga di bawah kan ketinggalan kalau Excel rebound. Jadi seperti itu ya kalau beli di harga penutupan hari ini. Kalau Bapak Ibu mau lebih sabar dan nggak masalah kalau ketinggalan kereta, ya Bapak Ibu bisa beli di daerah bawah sini juga di 2050 2060 ini dengan kondisi di 5-6% aja kerugian, dan take profitnya di atas 8% ya, di 8,34%. Jadi seperti itu. Harusnya ya memang arah Excel ini ke bawah dulu ya. Kalau 2 hari ke depan Excel tidak mampu naik di atas 2230. Indikator MACD juga masih di bawah 0. Walaupun garis biru sudah membentuk golden cross dari
2 minggu yang lalu. Tapi Bapak Ibu yang bisa perhatikan bar chart di atas 0 garisnya ini makin tipis ya. Jadi ada berpotensi ke bawah untuk SL. Perlu hati-hati, wait and see dulu kalau menurut saya ya. Lihat candle besok lah. Kalau dia breakdown dari EMA 20-nya nih ya berpotensi ke bawah. Jadi seperti itu ya untuk SL. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada ISAT. ISAT pada hari ini ditutup naik tipis 0,97% ke level harga 2070. Kita lihat asing net sell hari Jumat juga net sell yang cukup besar, dan di minggu-minggu yang lalu juga asing masih net sell saham ISAT. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT hampir sama kayak Excel ya. Chartnya untuk besok masih berpotensi ISAT menguji dynamic support EMA 20 di 2030. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya ISAT ke 1960 sampai 1970. Jadi ISAT arahnya sepertinya masih akan ke bawah kalau besok dia breakdown dari EMA 20-nya. Dan ada potensi bagus kalau ISAT ini sudah di atas ya, minimal dia di atas 2160 ini ya. Kalau dia breakout dynamic resistant EMA 150 di 2150, ada potensi bagus untuk ISAT mengarah ke resistance sideway-nya di 2240 sampai 2250. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya ke 2500. Apakah bisa spekulasi buy di harga penutupan hari ini? Ya kalau Bapak Ibu tipe-tipe risk taker yang siap dengan cut loss, karena ini main cepat, ya Bapak Ibu bisa cut loss saja di bawah EMA 20-nya ini. Tapi kalau saya sih mendingan, kalau Bapak Ibu mau cut loss di 1900 juga nggak masalah. Itu dengan kondisi di 7,83%, dan take profitnya terdekat sini aja dulu. Kalau dia mampu breakout dari EMA 150-nya di 2150, itu pasang trailing stop. Kalau dia berbalik arah ya take profit dulu, tapi kondisinya cuma di 4% ya. Lebih besar cut loss daripada profit ya. Atau kalau Bapak Ibu mau main cepat ya cut loss saja di bawah dynamic support EMA 20, cut loss di 2000 itu sekitar 3% ya. Tapi kalau cut loss di bawah sini ya kemungkinan besar akan ke trigger ya. Dan ke triggernya itu kalau dia mantul besoknya ya kan nggak enak bagi Bapak Ibu yang trading. Jadi menurut saya mending di bawah sini cut loss, walaupun dalam tapi lebih aman harusnya. Kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss lebih dalam ya Bapak Ibu wait and see dulu, nunggu belinya di 2000. Beli di 2000 dengan kondisi cut loss di 4,37%, harga cut lossnya masih sama di 1900 sampai 1920. Take profitnya terdekatnya aja di 2150, di 7,4% ya. Jadi hampir 1:2-nya. Jadi wait and see dengan resiko ya seperti Excel. Kalau dia ternyata mantul dari 2030 ya Bapak Ibu ketinggalan kereta ya. Strategi itu ada plus minusnya lah. Trading plan kalau beli di harga penutupan atau beli di bawahnya lagi di harga supportnya, dekat-dekat support ya. Jadi seperti itu. ISAT masih untuk besok masih akan menguji supportnya di 2030. Terkecuali ISG akan membaik dan ternyata ISAT juga besok langsung naik ya. Nggak sampai menguji support 2030, dia langsung ke atas menguji resisten di 2150. Bisa juga seperti itu ya. Jadi sesuaikan aja Bapak Ibu yang mau beli ISAT di harga penutupan ya. Indikator MACD juga golden cross dari 2 minggu yang lalu tapi masih di bawah 0, dan jarak garis biru dan merah ini sangat dekat. Jadi ya berpotensi untuk perpotongan lagi mengarah ke bawah juga cukup besar. Bar chart di atas 0 juga makin tipis ya. Belum ada sinyal yang bagus untuk ISAT ya. Kalau saya mending saya nunggu di atas di 2240 baru saya spekulasi buy. Kalau dia di atas ini potensi ke 2500 itu cukup besar ya. Walaupun di
berapa kali diuji EMA 200-nya 1 2. Jadi ini harusnya menjadi kunci. Kalau dia mampu breakout dari 2240 arahnya ke 2500 itu sangat besar ya. Menurut saya selama tidak false breakout. Pokoknya tunggu 2 candle. Kalau sudah di atas ini 2 candle tapi masih di area support ya Bapak Ibu bisa spekulasi buy, atau kalau dia breakout langsung spekulasi buy juga nggak masalah. Jadi kalau dia false breakout cut loss saja ya. Tes saja dulu untuk ISAT. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Telkom. Telkom kembali turun hari ini 1,45% ke level harga 2.710. Kita lihat asing besar masih jualan ya di saham Telkom. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Telkom kembali breakdown supportnya di 2.750 dan tutup di 2.710. Pas di EMA 20-nya. Untuk besok masih berpotensi Telkom akan menguji lagi EMA 20-nya, supportnya di 2710. Kalau itu di breakdown arah selanjutnya ke 2600. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya masih bisa ya Bapak Ibu, nggak perlu takut. Saham Telkom arahnya ke atas 10% dapat akhir tahun menurut saya ya. Jadi ya kalau Bapak Ibu yang tidak mau trading juga nggak masalah nih simpan aja saham dia kalau di bawah turun beli lagi di bawah, bisa juga seperti itu ya. Jadi saham Telkom ini kalau Bapak Ibu beli di harga penutupan hari ini di 2.710, cut loss saja di 2.530 sampai 2.540 dengan kondisi kerugian di 6,2%, sangat kecil menurut saya. Kalau di 6,2% di saham Telkom itu cut loss-nya sangat kecil ya untuk trading. Take profitnya kalau trading ya di 2.860 itu sekitar 5,5%, tapi kalau mampu di breakout ke arah 3.000 resisten sideways-nya itu sekitar 10% ya. Jadi yang mau investasi di 6 sampai setahun ke depan di saham Telkom sekarang harganya masih murah. Potensi ngasih profit di 20% lebih itu masih ada ya untuk Telkom. Jadi sabar aja, percaya aja fundamental Telkom ini bagus, dan juga mereka adalah leader di sektor telco. Jadi ya untuk kedepannya ke atas itu pasti ya, jangan takut ya, minimal ke 3.400 itu bisa Telkom di 6 bulan ke depan. Jadi kalau Bapak Ibu ke 3.400 itu sekitar 25% ya di harga sekarang. Dan margin of safety Telkom sekarang itu ada di 30% sampai 33. Jadi ya sekarang itu masih harga wajar untuk Bapak Ibu masuk ya. Harga wajar untuk masuk ya. Untuk mendapat gain ya di atas 25, bahkan bisa di atas 35% ya. Jadi seperti itu untuk Telkom. Untuk tren jangka pendek masih akan menguji supportnya di 2.710. Kalau itu di breakdown ke arah support, bisa dikatakan support double bottom. Arusnya 2.600 ini dipertahankan supportnya ya. Jadi seperti itu untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Pren. Pren hari ini ditutup di level harga 82 sama harga penutupan pada hari Jumat. Dan terlihat setelah 6 hari asing net buy, hari ini asing kembali net sell yang cukup besar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pren ya masih di pertengahan range sideways-nya. Range sideways Pren ini ada di 74 seperti analisis sebelumnya sampai 91. Dan ya bisa aja untuk besok Pren rebound, tapi selama tidak bisa tutup di atas 91, minimal tutup di 92, ya arah Pren masih akan bermain di range harga 91 sampai 74 supportnya. Apakah bisa spekulasi buy di harga pertengahan? Ya menurut saya bisa rugi waktu aja ya, karena Bapak Ibu cut loss-nya cukup dalam, walaupun take profitnya juga ya cukup besar ya. Nah hampir sama lah. Menurut saya nending buy on support, nunggu di daerah 75 ini bisa spekulasi buy, cut loss saja di 68. Buy di 75, cut loss di 68, take profitnya di 90 atau 91, atau buy on breakout di atas 92. Bisa buy di atas 92, cut lossnya di 86,
atau 85 dan take profit di 100 sampai 105. Jadi seperti itu ya untuk trend ya, masih perlu hati-hati, ini belum bagus selama masih di area pertengahan ya. Jadi seperti itu aja untuk trend. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Tower. Tower hari ini turun 1,95% ke level harga 1005. Terlihat asing sangat besar jualannya 2 hari, walaupun dari bulan September pertengahan kebanyakan asing net buy saham Tower. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal pelan-pelan Tower mengarah ke 980 seperti analisa saya sebelumnya ya. Apakah bisa spekulasi buy di harga penutupan hari ini? Belum bisa Bapak Ibu ya, walaupun besok mungkin rebound ya, bisa aja dia rebound, tapi mending lihat candle besok. Candle besok kita lihat kalau dia menyentuh 990 atau 985 bisa spekulasi buy dengan resiko ya, kalau 950 cut loss saja di 950. Jadi seperti ini skenario nya ya. Kemungkinan besar dia juga akan membentuk candle seperti ini nih, saat dia mencoba turun dulu terus kemudian dia naik lagi ya. Jadi jaga-jaga dulu di 990 sampai 985. Bisa spekulasi buy di daerah situ, tapi main cepat ya kalau dia pun rebound. Nah, take profitnya ya di 1030, itu sekitar 3,39%. Kalau mampu breakout baru pasang trailing stop. Jadi dia breakout dulu, kalau dia nggak mau breakout dia lihat besoknya ya. Perlu hati-hati saham Tower ya. Nah, karakter saham Tower ya akan uji support dulu, mungkin candle besok baru dia mantul hijau ya. Ya skenario nya ya, trading plan-nya kita jaga dulu di 990 sampai 985. Dan kita akan cut loss kalau turun dari 950. Seperti itu skenario-nya. Kalau dia ternyata mengarah ke arah harga cut loss ya cut loss saja. Ya. Itu berarti potensi besar Tower mengarah ke bawah lagi. Jadi seperti itu ya. Indikator MACD juga sudah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk ya. Jadi arahnya ke bawah. Walaupun yang Bapak Ibu bisa perhatikan, range sideway Tower ini ada di 985 sampai 1115. Seperti analisa saya sebelumnya, Tower akan bagus kalau sudah mampu breakout dari 1115. Jadi seperti itu ya untuk Tower. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Yang juga mau dianalisa sahamnya bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.